Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maliki Nielsen. Saya membuat channel baru yang khusus untuk membahas tentang ulasan berita. Saya membuat channel ini karena saya senang mencoba menganalisis berita. Oke. Dimana berita-beritanya nanti beragam ya, tergantung yang sedang viral, trending ya, dari sudut pandang saya ya, dari point of my view, seperti itu. Kali ini saya tertarik untuk membahas tentang pertandingan antara Senegal melawan Belanda. Oke. Dimana kita tahu bersama dalam pertandingan itu Belanda keteteran ya menghadapi tim asal dari benua Afrika ini. Seandainya Sadio Mane tidak cedera, mungkin hasil pertandingan tersebut akan berbeda. Timnas Belanda asuhan Louis van Gaal berhasil meraih poin penuh ya saat berlaga pada laga pembuka Piala Dunia 2002 di Doha, Qatar. Gol sundulan Cody Gakpo dan Davy Klaassen ke gawang Senegal jadi pembeda pada pertandingan tersebut. Belanda nyaris mengakhiri laga dengan skor tanpa gol, namun Cody Gakpo menjadi pembeda. Memanfaatkan umpan Frenkie de Jong, pemain muda PSV Eindhoven itu berhasil menyundul bola melewati garis gawang pada menit ke-84. Jadi mereka bisa mencetak gol itu pada menit ke-84, menjelang menit-menit akhir. Belanda susah payah mengalahkan Senegal dengan skor akhir 2-0 dalam laga penyisihan Piala Dunia 2022. Tim yang berjuluk The Orange butuh 2 gol dan itu pun telat di penghujung babak kedua untuk meraih kemenangan. Bermain di Al Tuman Stadium, gol kemenangan Belanda dicetak Cody Gakpo pada menit ke-84 dan Davy Klaassen di injury time. Tepatnya menit ke-90 plus additional time 8 menit ya. Kekalahan ini terasa menyesakan untuk Senegal yang tampil lebih dominan sepanjang laga. Ya, kenapa bisa mereka mengalami kekalahan? Karena Senegal ini kehilangan ruhnya, nyawanya, ya, seorang tauladannya, yaitu seorang Sadio Mane, ya, salah satu striker terbaik yang ada di dunia saat ini, yang sempat bermain di Liverpool dan sekarang bermain di Bayern Munchen Bundesliga. Hasil di atas membuat Belanda menempati puncak klasemen dengan 3 poin. Sama dengan Ekuador yang menang 2-0 atas tuan rumah Qatar sehari sebelumnya. Adapun Senegal menempati posisi ketiga dengan 0 poin. Ya jelas dia kalah. Senegal memperoleh peluang bersih di menit ke-9. Ismaila Sarr mendapat ruang tembak bebas di luar kotak penalti Belanda. Namun sepakan jarak jauhnya melambung di atas gawang Andreas Noppert. Belanda balas mengancam di menit ke-17. Umpan silang Cody Gakpo dari sisi kanan berhasil disambut Daley Blind di kotak penalti Senegal, tapi sundulannya melebar di sepanjang kiri gawang yang dijaga Edouard Mendy, seorang kiper yang saat ini berstatus pemain di Premier League Chelsea. Virgil van Dijk memiliki kans mencetak gol di menit ke-27 usai menanduk bola hasil sepak pojok. Namun arahnya melebar dari sasaran. Hasil serupa dialami Krépin Diatta saat melepaskan tembakan jarak jauh ke gawang Belanda pada menit ke-29. Senegal yang kesulitan menembus kotak penalti Belanda kembali melancarkan percobaan jarak jauh. Kali ini lewat Youssouf Sabaly di menit ke-33. Namun sepakan mendatarnya mudah saja diamankan Noppert. Serangan yang dibangun dengan rapi oleh Belanda pada menit ke-40 diakhiri dengan tembakan Steven Berghuis di tepi kotak penalti, tetapi bola melambung tipis di atas gawang Mendy. Skor 0-0 kacamata menutup babak pertama. Pada babak kedua, Van Dijk kembali mendapat peluang lewat sundulan pada menit ke-53. Tetapi lagi-lagi gagal berbuah gol. Diatta juga kembali memperoleh peluang di menit ke-58, namun sepakan jarak dekatnya melenceng dari sasaran. Pada menit ke-65, tepatnya lewat serangan balik, Boulaye Dia melepaskan sepakan terukur jarak dekat ke gawang Belanda, namun berhasil diblok Noppert. Menit ke-73, giliran tembakan Idrissa Gueye
yang dimentahkan kiper Herenveen itu. Banyak ditekan oleh Senegal, Belanda justru berhasil memecahkan kebuntuan lebih dulu di menit ke-84. Umpan lambung Frenkie de Jong berhasil disundul Cody Gakpo dan menaklukkan Mendy yang kalah dalam duel udara. Orange memimpin 1-0. Senegal coba menyamakan kedudukan, namun justru kebobolan lagi di injury time. Tembakan Memphis Depay masih bisa diblok oleh Mendy, namun bola liar langsung disambar Davy Klaassen dan sukses membuat gawang sang juara Afrika bobol untuk kedua kalinya. Skor 2-0 bertahan hingga usai. Ini pukulan yang telak buat Senegal ya. Bahkan sebelum bermain, kapten Senegal Sadio Mane ya, yang tidak ikut masuk ke dalam skuad karena mengalami cedera, mengirimkan pesan lewat Instagramnya kepada teman-temannya bahwa dia telah menjalani operasi cedera lutut. Oke. Mane mengkonfirmasi bahwa dia menjalani operasi yang sukses dan mengirimkan dukungannya kepada rekan-rekan satu timnya sebelum pertandingan pertama mereka di turnamen tersebut. Kurang lebih, alhamdulillah, operasi yang saya jalani di tengah pekan berjalan lancar. Alhamdulillah ya Sadio Mane ya. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih dan menunjukkan penghargaan saya kepada kalian semua. Senin ini, negara kita tercinta akan bertanding di Piala Dunia Qatar 2022. Tulisnya di akun Instagram pribadinya. Oke. Jadi begitu dia jalan pertandingan. Kemudian Senegal tanpa Sadio Mane, mereka mengalami keteteran ya. Banyak serangan-serangannya yang tidak efektif, efisien, tapi berhasil membuat Belanda keteteran juga ya. Dan mereka harus memakan hasil yang pahit, yaitu kalah 2-0 di laga pembuka mereka. Oke, jadi peran Sadio Mane ini sangat penting sekali ya, seorang pemimpin ya, seorang tauladan ya, sehingga kalau kita kehilangan seorang tauladan, seorang pemimpin, seorang kapten, itu mereka tidak akan memiliki arah ya, arahnya tuh kurang efektif ya, seperti yang dialami oleh timnas Senegal. Jadi itu adalah pelajaran yang bisa kita tangkap ya dari berita yang ini, berita perdana ya. Saya mengulas berita perdana. Oke. Jadi minta tolong kepada teman-teman untuk mensubscribe supaya saya lebih bersemangat untuk membuat video ke depannya. Sadio Mane ini sebenarnya menjadi ikon dari Senegal ya. Mane telah menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa di negara tersebut ya, di dalam kompetisi internasional, dan terlibat dalam 12 dari 25 gol terakhir yang dicetak oleh pemain Senegal di AFCON dan Piala Dunia. Jadi luar biasa ya pengaruh Sadio Mane ini ya. Selain dia memiliki kemampuan, skill bermain sepak bola yang luar biasa sebagai seorang striker, dia juga mempunyai hati yang humble ya. Bahkan dia rela menyumbangkan sebagian penghasilannya untuk membangun fasilitas umum seperti pendidikan dan kesehatan di Senegal. Jadi rasa kemanusiaannya itu tinggi ya, tokoh kita satu ini ya, Sadio Mane. Oke. Jadi seperti itu jalan pertandingannya. Nanti kita akan mencoba mengulas ya banyak berita ya. Karena saat ini lagi booming tentang sepak bola ya, karena World Cup, semua penggemar sepak bola sebagai olahraga paling populer di dunia ini, semua mata tertunjuk kepada Qatar. Oke, jadi begitu saja ya ulasan berita saya hari ini.
Nanti kita akan coba mengulas berita-berita lainnya. Jangan lupa minta tolong ya, subscribe, like, dan share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.